Tante Naomi, Ya. Tante Wewe, kita akan sama-sama hari ini membahas tentang pertobatan dari Paulus. Nah, di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 31 mengisahkan tentang Paulus dulu namanya adalah Saulus. Nah, Saulus itu seorang yang taat sekali kepada agamanya, yaitu agama Yahudi. Bahkan dari sejak kecil dia sudah dididik dan didisiplin untuk mengikuti, mentaati seluruh Taurat Tuhan ya. Pada zaman orang-orang Yahudi dulu, anak-anak mereka diajar dari sejak kecil. Dan ketika Saulus sudah menginjak remaja, dia juga di Yerusalem belajar tentang Taurat Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga dia disebut pada masa dewasanya dia disebut sebagai seorang Farisi ya, pemuka agama Yahudi. Nah, bahkan Saulus ini saking dia sangat mendisiplin dirinya terhadap Taurat, terhadap tradisi-tradisi Yahudi, akhirnya dia membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengikut Yesus itu salah dan dia memikirkan cara untuk mengancam, menakuti, bahkan pada akhirnya dia setuju untuk menangkap orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus untuk dipenjarakan dan dihukum mati. Nah, Saulus ini kemudian di dalam hatinya muncul banyak kebencian-kebencian. Sehingga timbullah dalam hatinya dia ingin meminta surat. Kemudian dia ingin pergi ke Damsyik. Dia meminta surat kuasa dari imam besar di Yerusalem untuk pergi ke Damsyik menangkap laki-laki dan perempuan yang mengikut jalan Tuhan, yang mengikut jalan Tuhan Yesus, dan dibawa ke Yerusalem untuk dipenjarakan dan dihukum. Nah, Saulus ini berkobar-kobar hatinya untuk menghancurkan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik itulah Tuhan Yesus dengan penuh kasih datang menemui Saulus ini. Tuhan Yesus memanggilnya, Saulus, Saulus, ya. Dan seketika itu ada cahaya yang begitu terang dari langit turun di depan Saulus dan Saulus jatuh rebah ke tanah. Nah, pada saat Saulus rebah jatuh, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Saulus ternyata melakukan segala kekejaman, kejahatan terhadap orang-orang yang mengikut Yesus karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika dia bertanya, Yesus menjawab kepada Saulus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Kebayang ya suara Tuhan Yesus yang lembut dan mengasihi itu. Saulus tidak dimarahi, Saulus tidak dipukuli sama Tuhan Yesus, enggak. Yesus cuman menyapanya. Saulus langsung jatuh rebah ya. Dan pada saat cahaya yang terang itu Saulus tidak bisa melihat. Nah, Saulus diminta untuk masuk ke kota Damsyik menunggu. Dan Tuhan akan memberitahukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saulus bangun dan kemudian dia membuka mata. Orang-orang yang bersama dengan dia di dalam rombongan itu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan suara itu. Lalu Saulus membuka mata dan mencoba melihat dan ternyata dia menjadi buta. Wah, karena sinar terang itu mungkin ya. Kemudian dia harus dituntun, dipapa untuk masuk ke kota Damsyik. Selama 3 hari lose-lose, Saulus tidak makan, tidak minum. Saya membayangkan pasti dia syok. Dia pasti juga memikirkan siapa itu Yesus yang menyapanya. Dan saat itu dia bergumul. Nah, pada saat dia berdoa, mencari tahu tentang Yesus secara sendirian, Yesus ternyata telah mempersiapkan seorang bernama Ananias di Damsyik. Seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Ananias dipanggil Tuhan, "Pergilah, temuilah seorang yang bernama Saulus di jalan lurus." Ya. Kemudian Ananias mendengar nama Saulus, langsung Ananias menolak ya. Tidak katanya ya. "Tuhan, engkau tahu orang ini adalah orang yang paling jahat dan tujuannya datang ke Damsyik pun semua orang sudah tahu. Dia ingin menangkap laki-laki dan perempuan yang mengikut Yesus dan membawanya ke Yerusalem." Namun Tuhan Yesus
berkata bahwa Saulus ini telah menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan Yesus akan menunjukkan banyak penderitaan yang harus Saulus tanggung karena nama Yesus. Kemudian Ananias taat dan dia pergi menemui Saulus. Dia pergi menumpangkan tangan mendoakan Saulus. Doa Ananias adalah demikian. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Demikian doanya. Lalu setelah Ananias berdoa, seketika itu seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus sehingga ia dapat melihat lagi. Wah ya, dia bangun dan kemudian dia minta untuk dirinya dibaptis. Nah, setelah itu dia diberikan makanan dan kembalilah kekuatan tubuhnya. Ya, luar biasa Saulus di dalam pertobatannya. Wah, mantap ya. Keren, menarik sekali nih kisah Paulus. Seperti film ya. Iya, benar-benar. Mungkin ini kayaknya kisah pertobatan yang paling spektakuler sepanjang sejarah Kristen kan, kayaknya ya. Kalau kayak zaman sekarang mah ya mungkin ada kita lihat tokoh yang ekstremis sama Kristen gitu ya, terus kemudian bertobat. Wah, mantap banget ya. Betul. Saulus ini ya, sebelum namanya menjadi Paulus, dia adalah seorang yang sangat kejam dan sangat jahat. Hatinya penuh dengan kebencian, terutama terhadap orang-orang Kristen. Nah, kita tidak mengerti mengapa Tuhan justru memilih orang yang demikian ya. Terhadap setiap orang yang jahat seperti Saulus saja dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan gitu ya. Betul ya, jadi kita nggak tahu ya pilihan Tuhan itu, nggak cuma Tuhan mungkin yang tahu ya. Iya, benar. Kayaknya kalau dari yang kita dengar tadi, kayaknya ada first lesson yang dalam perikop ini loh, yaitu kayaknya kita nggak boleh ngejudge orang deh. Iya, betul loh. Siapa tahu kan orang itu nantinya dipilih sama Tuhan. Iya, benar-benar loh. Rasanya di dunia modern ini juga ada beberapa contoh orang-orang yang tadinya sesat terus dipilih Tuhan juga gitu sih loh. Ada sih beberapa gitu. Betul loh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya di dalam perikop pasal 19 ini juga ya, menceritakan juga tentang reaksi orang-orang Kristen melihat pertobatan Saulus ini gitu ya. Nah, ternyata mereka ketika melihat Saulus masuk ke rumah ibadah kemudian berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, justru sekarang Saulus membela tentang Tuhan Yesus gitu ya. Dia percaya Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di sekitarnya curiga. Apalagi takut ya. Ini jangan-jangan permainan politik nih gitu ya. Dia mau berbaur dengan kita lalu dia akan menangkap kita nih gitu ya. Mungkin curiga, takut ya daripada orang-orang yang melihat drastis perubahan yang terjadi pada Saulus ini. Lalu mereka berpikir bahwa ini strategi licik untuk masuk ke lingkungan Kristen gitu ya. Dia pura-pura nih jadi orang Kristen kayaknya gitu ya. Ada maunya ya. Ada maunya. Nah, lalu orang-orang Kristen sebagian memang tidak mau menerima Paulus gitu ya. Malah juga orang-orang yang mendengar tentang apa yang diberitakan oleh Paulus, mereka justru ingin membunuh Paulus. Wah, gitu ya. Luar biasa. Aduh, berarti pelajaran kedua nih Lose ya. Ada yang bisa dipelajari lagi ya. Pelajaran kedua nih, juga jangan curigaan kali ya sama orang yang baru bertobat gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba berubah gitu ya, bertobat. Jangan curigaan. Iya sih Lose, tapi memang ngeri sih kalau saya gitu ya disuruh menginjili ke tokoh-tokoh ekstremis gitu. Iya benar. Apalagi yang garis keras. Iya. Aduh, kayaknya nggak, ragu-ragu deh. Salut sama orang yang berani. Salut sama orang yang berani loh.
yang menginjil seperti itu. Iya benar. Nah, yang penting yang dapat menyelamatkan dan merubah, mentransformasi itu sebenarnya adalah hanyalah Roh Kudus, ya, bukan manusia. Jadi ketika kita melihat tidak ada andil seorang pun ya di dalam pertobatan Paulus ini, jelas Tuhan Yesus sendiri berkarya bagi Paulus dan tentu Roh Kudus yang Tuhan Yesus hadirkan dalam hati Saulus sehingga Saulus boleh berubah dengan sedemikian cepat gitu ya. Lalu dia berbalik menjadi seorang yang mengikut Tuhan Yesus. Ada lagi nih yang bisa kita pelajari nih Sonomi. Yang ketiga nih. Pelajaran ketiga. Oke. Kayaknya kita harus benar-benar sadar bahwa pertobatan itu ya hasil karya Roh Kudus. Oh iya betul. Bukan karena usaha kita, usaha manusia gitu. Berarti kita nggak boleh sombong ya loh, Iya. ya. Kalau ada orang yang kita injili berhasil nih, akhirnya dia bertobat gitu ya, itu berarti bukan karena kekuatan kita ya Bu ya, itu hasil dari Roh Kudus loh. Tapi kecenderungan kita itu menyombongkan diri. Biasanya kita sombong benar-benar. Ya. Jadi setelah kita menyadari bahwa pertobatan ya transformasi itu adalah karya Roh Kudus. Nah, selama kita di dunia ini, mari kita harus setiap hari minta Roh Kudus Tuhan untuk mentransformasi diri kita juga, pikiran kita, sehingga kita bukan hanya pada saat bertobat saja kita perlu ditransformasi oleh Roh Kudus, tetapi setiap hari ya perjalanan hidup kita mengikut Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Iya, amin. Semoga ya lo saya kita benar-benar juga bisa bertransformasi ya. Aduh, makasih banyak ya lo Grace untuk pembahasan firman Tuhan kita hari ini, begitu luasnya, begitu hebatnya karya Tuhan buat kita ya. Terima kasih juga buat parents ya dan lose-lose yang sudah join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.